In Madiun City, new measures are being implemented to improve traffic order and passenger safety. Starting April, all public buses are prohibited from picking up or dropping off passengers outside the Purbaya terminal between 6 a.m. and 6 p.m. Mau naik armada di dalam terminal dan tidak boleh menaikkan penumpang di luar terminal. Armada bisa tersedia di dalam terminal. This regulation applies to both intercity and local buses and aims to reduce congestion around the terminal area. To learn more about the situation on the ground, we now go to our reporter who spoke with both passengers and the local Department of Transportation. Selamat pagi Ibu, sebelumnya dengan Ibu siapa? Saya Bekti, Dari mana Ibu? sini Madiun aja. Iya. Ibu, sebelumnya ini ada peraturan larangan naik turun penumpang di luar terminal Purbaya. Apakah sebelumnya Ibu sudah mengetahui? Sudah. Dan kapan dan dari mana Ibu mengetahui kebijakan tersebut? Waktu kemarin itu hari apa ya? Kalau Jumat ya. Hari Jumat yang minggu kemarin waktu kita naik bis kok di situ ada di sub, ternyata suruh masuk. Akhirnya kita masuk sini. Terus bagaimana pendapat Ibu mengenai kebijakan tersebut? Gimana baik bagus daripada di sana kan kita nunggunya berdiri. Kalau di sini kan enak, terus duduk, terus ada AC-nya juga sih, ya, lebih teratur. Menurut Ibu, apa dampak positif dari kebijakan ini? Dampak positifnya ya lebih teratur ya, lebih nyaman ya. Lebih teratur, lebih nyaman, enak. Untuk harapan atau saran dari Ibu untuk pengelolaan terminal dan kebijakan ini bagaimana Ibu? Harapan saya ya mudah-mudahan lebih baik lagi ya seterusnya ya, kayak gini. Lebih enak juga sih, ya gitu aja. Terima kasih Ibu atas waktunya, mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Masyarakat Madiun ya terkait dengan di sini banyaknya kemacetan yang bertahun-tahun tidak ada tindak lanjut. Kedua, ekspektasi dari masyarakat paguyuban terminal yang dituangkan dalam 13 poin kesepakatan. Ada nanti, sampai minta Irma, poinnya ada. Tak kirim aja nanti ya. Nah itu kan. Terus apalagi itu undang-undang 22. Terus saja. Nanti bingung kamu enggak tulis. Karena kita harus bicara dasar hukumnya dulu. Karena ini sudah istilahnya kan sudah kayak kanker di sini. Bertahun-tahun berganti manajemen terminal, kepala kok nggak ada perubahan. Ya, saya ditugaskan sama teman-teman dari Ngawi itu di BKU kan untuk membantu di sini. Saya bersama 5 orang, jadi 6 saya. Mulai tanggal 23 SPT saya itu 21 sampai 23 rapat, 26 action sampai hari ini. Nah, ini dasarnya itu undang-undang, peraturan menteri, peraturan pemerintah, SK Dirjen, instruksi menteri, itu ada. Nanti ada di medsos kan ada. Berteman aja, di follow aja. Kebetulan IG-nya saya yang handle. Kalau TikTok-nya bukan. Jadi itu ya. Terus ini bis ini harus masuk, penumpang ini harus mendapatkan sesuatu haknya. Karena terminal ini dibikin dari uang rakyat, dananya besar, miliaran kan, percuma kalau nggak ada akses kemanfaatannya. Ya di Ngawi kan bagus kan. Ya, kedua, 24 jam ketika jenengan masyarakat ke terminal ada armada bis yang mengantar jenengan ke tujuan. 24 jam ada, walaupun jamnya kan tentatif kan. Ya kalau ke Jakarta terakhir sini kan jam 9 ya kalau tapi kan ada gitu. Kalau ke Surabaya, Jogja, Solo itu non-stop. Stop. Nah, kalau jarak-jarak bundel kan ada juga. Itu salah satu poinnya. Intinya itu untuk memberikan rasa aman, nyaman, bersih, tertib, teratur pada masyarakat. Dalam kurung ketersediaan armada bus ada. Kedua, terakhir harus ada kelangsungan ekonominya. Kalau di depan mati ya di sana.
Iya. Jadi di sini hidup, nggak hidup aja yang di depan, di sana juga. Iya. Walaupun mereka dua terminal, tapi kan harus seimbang lah ekonomi. Nah, itu ada salah satu juga poin. Kalau malam boleh menaikkan dari sini, iya. tapi jam 18 sampai 06 pagi. Tapi ngetem nggak boleh loh ya. Oh, iya, Karena ini yang bikin macet. Oh iya Pak. Nah, cuma kita kasih kearifan sama teman-teman lain untuk jam 18. Sejauh ini apakah masih ada yang melanggar Pak? Baik Wah, ada, penumpang kita bilang. atau bisnya? Di medsos semua kita share, kita terbuka. Jadi kita hari ini kita limpah berkas. Berkasnya 10. Nah, ini kita ada limpah berkas 10 berkas. Jadi total sudah ada 65. Iya, 65 bis yang melanggar. Apakah ada rencana evaluasi atau mengubah kebijakan ini Pak untuk kedepannya? Oh enggak, ini permanen, ini tuntutan masyarakat. Masyarakat Madiun udah muak melihat kesemrawutan, kemacetan di depan terminal dan di dalam terminal itu tata kelolanya. Itu udah muak, muak wes pokoknya udah. Laporan sampai ke Pak Menteri, Pak Dirjen, dan saya ditugaskan. Jadi kita mari kerja bareng-bareng. Dan menurut yang Bapak ketahui dari tanggapan pengemudi maupun dari penumpang itu bagaimana Pak? Kalau penumpang senang, karena di dalam kan nggak kehujanan, Bisa gitu. ada rasa aman, tidak kena debu, ada kepastian jadwalnya nyaman. Kedua kan apa ya, kalau penumpang ada kepastian tarifnya juga, kan jelas di dalam itu ada paguyubannya, dan paguyuban itu sudah berbadan hukum loh ya, kita buat juga kan. Tapi bagi mereka yang bandel ya wajar lah, menghujat kami, ngolong-ngolong wajar. Karena kepentingannya terganggu. Ya, yang itu merasa, tapi itu kan hanya sepersekian persen. Tapi pada saat mereka sudah mengetahui, karena ini aturan. Sampai kapanpun kita kencang. Karena kan masyarakat kan banyak yang pesimis. Paling kok minggu rombongan ini udah hampir 2 bulan. Faktanya naik, data produksi kami sekarang peringkat 2. Lihat di Instagramnya. Makanya aktif di media sosial. Tanpa media sosial buta kita, nggak bisa. Jadi era sekarang tanpa kita mengetahui IT akan buta kita. Buta itu ya nggak ngaruh di IT, wes. Gitu. Makanya di follow. Iya Pak. Jadi ini kan hanya sekedar apa ya, intermezzo ya. Tapi data real sudah kita cantumkan di medsos. Kita punya Instagram sama TikTok aja. Facebook kita enggak. Karena Facebook terlalu apa ya, ngawur kadang gitu, kurang nempel-nempel itu. Kita males. Di TikTok aja juga seperti itu kan, momennya anggarannya tapi akunnya nggak jelas. Nah itu kita nggak mau lah. Komentar tapi menghujat itu kita nggak mau, kita blokir. Kalau kasih saran, masukan monggo. Bagus, tapi ada data. Jangan menghujat PO lain, tapi numpang di medsos kita. Itu kan banyak ya, Pak. Nah itu masih kita blokir itu. Menghujat PO ini. Nah itu berarti kan ada kepentingan mereka. Nah ini nggak mau, pasti kita blokir. Iya Pak. Apakah sebelumnya itu sebelum diberlakukan ini, apakah ada sosialisasi itu ke PO? Lama ada. Itu di poin kesepakatan itu kan kita rapatkan. Makanya kembali lihat medsos. Nah gitu. Sudah ada semua. Mulai tanggal 22 media sosialnya apa ya, Terminal Purboyo, termasuk di media sosialnya Sakti TV, JTV, Berata Pos, Memo, ada semua. Lebih komplit desain daripada kita ngomongin lebih komplit. Jadi ada apa, rangkaiannya ada, rangkaian sebuah tindakan kita ini ada, nggak jujuk langsung tunda. Nggak bisa itu nanti. Ada, walaupun sebenarnya ya nggak salah juga, karena di situ ada rambu-rambu juga. Ada rambu-rambu. Kenapa driver nggak mau? Purboyo ini dulunya nggak pernah masuk 5 besar, 6 besar itu nggak pasti. Peringkatnya bawah terus. Ini karena peringkat 2. Nah itu. Kalau 1 nggak mungkin, karena Surabaya. Madiun itu kan termasuk kota kecil ya. Untuk langkah bagaimana penumpang tuh bisa tahu Pak bahwa ada aturan ini tuh bagaimana Pak? Jadi media sosial itu kita omongkan. Terus di depan kan ada petugas lain yang selalu mengasih tahu. Oh iya Pak. Tadi kan sampai di sana. Iya, nah itu kan fakta loh itu. Saya nggak mau menyampaikan sesuatu yang apa substansinya itu meragukan, saya nggak mau, karena kerja di terminal harus data fakta, nggak bisa kita. Apalagi Pak Dirjennya kan dari mantan Kakor Lantas, pinter orangnya. Menyampaikan sesuatu nggak ada data,
pasti dikejar terus dia. Pokok. Termasuk data produksi. Data produksi ini bisa kita buktikan ada CCTV-nya loh. Jam berapa bis ini tulis masuk jam 2, cek CCTV ada. Jadi bukan ngawur ini loh, ngaketin ada. The enforcement of this regulation is expected to create a safer and more organized transport system in Madiun. Passengers are encouraged to use the terminal facilities and avoid boarding or alighting along the roadside.